Namaku Lestari. Aku adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar di kotaku. Suamiku bekerja di dinas pemadam kebakaran. Aku mempunyai satu anak perempuan. Usianya 16 tahun. Walaupun kehidupanku sederhana, jauh dari kata mewah, tapi hidupku bahagia. Apalagi aku mendapatkan kabar gembira dari suamiku bahwa dia telah dipromosikan oleh atasannya menjadi kepala bagian di dinas pemadam kebakaran. Tetapi tanpa aku tahu, ternyata itu adalah awal bencana yang akan menimpa keluargaku. Sore itu, "Assalamualaikum Ma, Papa pulang." "Waalaikumsalam, sebentar." Buru-buru aku ke depan, membukakan pintu untuk suamiku dan mencium tangannya. "Mah, alhamdulillah, Papa sekarang naik jabatan jadi kabak di damkar," ucapnya sambil memelukku dan meletakkan tas dan sepatunya. "Wah, alhamdulillah Pak, akhirnya naik jabatan. Kita harus mengadakan syukuran Pak," sambutku dengan penuh semangat. "Iya Ma, nanti hari Minggu kita ada syukuran. Kita undang keluarga, teman-teman, dan teman-teman kerja Papa, juga tetangga di sekitar rumah ya." "Siapa? Nanti Mama siapkan semuanya." Hatiku girang tak terhingga. Bagaimana tidak? Belum genap 2 tahun suamiku sudah naik jabatan. Sungguh prestasi yang membanggakan. Hari Minggu pun tiba. Aku dibantu keluargaku mempersiapkan acara syukuran yang akan diadakan sore nanti. Ketika berbincang-bincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas aku melihat ada seorang yang terus memandangiku dengan tatapan dingin tanpa ekspresi. Aku tidak tahu dia siapa. Apakah salah satu teman dari suamiku? Aku mencoba menyapanya, tetapi dia tidak pernah membalasku. "Cih, sombong sekali orang itu," umpatku. Aku pun bersikap cuek dan kembali melanjutkan obrolanku dengan kerabat-kerabatku. Di saat aku sedang asik mengobrol, BI, pembantuku, menghampiriku dan berbisik. "Bu, itu ada yang mau bicara sama ibu," ujarnya. Wajahnya kelihatan tegang. "Hah? Siapa, Bi?" "Saya juga tidak tahu, Bu. Dia bilang katanya keluarga ibu dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah ini." "Apaan sih? Kenapa dia bilang begitu? Di mana orangnya?" "Itu, Bu, di belakang, di dekat dapur." Aku pun pergi ke belakang menemui orang itu. Kulihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di belakang rumahku. Dengan beralaskan tikar, laki-laki itu adalah orang yang tadi memandangiku ketika aku berbincang dengan keluarga dan kerabatku. Siapa dia? Kenapa dia menyuruhku untuk menemuinya secara sembunyi-sembunyi? Aku berjalan menghampirinya setelah tepat berada di hadapannya. Aku mulai bertanya, "Maaf Kang, ada perlu apa ya Akang memanggil saya ke sini? Apa Akang teman dari suami saya?" Lelaki itu diam, melihatku dengan ekspresi yang sama seperti tadi. "Kang, punten, aku memanggilnya lagi." Kali ini dia mulai membuka suaranya yang paru. "Teh, maaf kalau tadi saya bersikap tidak ramah. Itu karena saya melihat di belakang Teteh ada sesuatu. Terus ketika Teteh mendekati saya mencium bau anyir dan tahu itu apa. Ada kuntilanak yang mulai mengikuti Teteh," ucapnya. Sontak aku kaget mendengarnya. Sebelum sempat aku menyanggah, dia menambahkan, "Teh, bilang ke suami Teteh, jangan terlalu percaya sama teman sendiri, karena musuh itu bukan dari luar, tapi orang terdekat kita. Banyak-banyak ibadah dan berzikir Teh,
insya Allah akan diselamatkan. Seakan tak percaya, aku membantah semua perkataannya. Kang, Akang ini siapa sih? Jangan sok tahu dengan kehidupan keluarga saya. Sampai saat ini, alhamdulillah, teman-teman suami saya baik-baik semua. Sekarang lebih baik Akang pergi dari sini. Kalau tidak, saya akan panggilkan suami saya. Saya tadi nanya numpang lewat ke desa. Ketika saya melewati rumah Teteh, saya melihat ada aura negatif berkumpul di tanah ini. Saya hanya memperingatkan Teteh saja. Kalau Teteh tidak percaya, saya nggak apa-apa. Tapi saya berpesan, jangan lupa selalu mengingat Allah, Teh. Lalu dia pun pergi. Setelah orang itu pergi, aku terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seorang yang berniat jahat kepada keluarga kami? Kalau memang ada, tujuannya apa? Semakin dipikir, semakin membuatku gila. Sudahlah, aku tidak mau terlalu memikirkan hal-hal itu. Malamnya, ketika sedang membereskan sisa-sisa syukuran, tiba-tiba aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mencari-cari di mana bau itu berasal. Bulu romaku bergidik ketika bau itu ada di kamarku sendiri. Segera aku panggil suamiku yang berada di teras rumah. "Pah, sini Pah." Tapi tak ada jawaban dari teras. Aku memanggilnya lagi. "Pah, Papa," kataku dengan teriak. Terdengar suara langkah kaki menuju kamar. "Ada apa sih, Mah?" teriak-teriak sampai kedengaran ke rumah sebelah. Lagian, Papa dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut. "Ini loh, Pah, Mama nyium bau bangkai." "Enggak sih di sini." Suamiku mengendus-enduskan hidungnya di sekitar kamar. Terlihat alisnya berkerut. Papa nggak nyium bau apa-apa tuh. Ada yang salah kali dengan hidung Mama, candanya. "Masa sih, Pah? Baunya menyengat banget loh ini. Apa ada tikus yang mati ya?" "Bisa jadi. Papa sama sekali nggak nyium bau bangkai, Ma." "Tapi, Pah," belum selesai aku berbicara, dia memotong. "Sudahlah, Mah. Kalau menurut Mama di kamar ini bau bangkai, kita tidur di kamar tengah aja ya. Gak usah diperpanjang lagi. Papa capek pengen tidur." Aku menghela nafas. Kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Kemudian, malam itu, aku tidur di kamar tengah. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku masih memikirkan kejadian ganjil tadi. Tak habis pikir, kenapa hanya aku yang mencium bau itu? Ketika memikirkan kejadian aneh tadi, tiba-tiba dadaku sesak seperti ada benda di atas dadaku. Tanganku yang satu mencoba menepuk-nepuk punggung, namun suamiku tak bergeming. Berteriak pun aku tak bisa. "Dua!" Tiba-tiba ada kaki di atas dadaku. Mataku menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki menjijikan ini. Aku melihat wajahnya, wajah menyeramkan, menatapku dengan senyuman menyeringai. Astagfirullah, astagfirullah, terus-terusan aku menyebut nama Allah. Ingin aku teriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa membaca doa dalam hati. Sedikit demi sedikit, rasa sakitku mulai berkurang. Dan alhamdulillah, kaki itu sudah tidak ada.
Aku bernafas lega. Tiba-tiba dari atas, tes. Sesuatu jatuh ke pipiku. Cairan seperti lendir berwarna hitam. Cairan apa ini? Segera aku membersihkan pipiku. Posisiku masih terbaring. Kemudian, wajah menyeramkan itu ada di hadapanku. Jarak kami 1 jengkal tangan. Mulutku terkunci. Aku tak bisa menggerakkan tubuhku. Dia mengeluarkan lidah panjangnya dan mencoba menjilati wajahku. Aku menutup mataku sambil tetap membaca doa-doa sampai Astagfirullah, Allahu Akbar. Aku terbangun. Keringat membasahi tubuhku. Mimpi macam apa itu? Baru kali ini aku tampak mimpi seperti nyata. Tanganku gemetaran, aku melihat suamiku masih ada di sampingku tertidur pulas. Keesokan harinya, tubuhku lemas tak bertenaga. Kepalaku sakit, serasa ingin pecah. Seperti ada sesuatu yang berada di atas kepalaku. Terasa berat dan sangat sakit. Badanku pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius, membuat tubuhku merasa sangat nyeri. Keluargaku berpikir kalau aku memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, langsung membawanya ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Dokter menjelaskan, mungkin penyebabnya karena kelelahan, pikiran psikis, dan lainnya. Pulang dari rumah sakit, sekitar pukul 9 pagi, malam harinya, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badanku panas. Aku berteriak-teriak, sakit sekali.